Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, izinkan hanya namamu saja ya Allah yang terdengar ya Allah, bukan nama siapapun. Ya Allah, kami memohon rahmat perbendaharaan ilmu padamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah ilmu malam ini bisa bukan hanya mengubah diri hamba, tapi engkau gunakan hamba ya Allah, kami semua yang hadir hari ini ya Allah, menjadi wasilah orang mengenalmu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, bismillah. Untuk kesempatan pertama saya minta Mas Sony menyampaikan. Silakan Mas Sony. Oke. Bismillah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, kita mulai ya. Saya yang mengawali, kita mulai dari sini insya Allah. Sekali lagi saya buka dengan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat sekalian, mudah-mudahan sehat selalu ya. Malam hari ini Allah masih izinkan kita berjumpa lagi. Wasilahnya media Zoom meeting seperti ini, mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan di forum kita. Allah hujamkan ketenangan, kelembutan di hati kita. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah bimbing lisan ini dan ada manfaat yang bisa kita ambil malam hari ini. Alhamdulillah. Saya boleh cek ya, suara saya bagus teman-teman? Wow, ini ada Mbak Diva nih. Masya Allah, ketemu dulu ngasih training PPA di Plaza Indonesia ya. Saya seumur hidup, kalau lewat Hotel Indonesia, lewat HI ya cuma lewat aja. Cuman wasilahnya Mbak Dian Evan ini akhirnya bisa ngerasain nginep di HI, Hotel Indonesia. Sehat-sehat ya Mbak Diva. Salam buat Pak suami, ya. Mudah-mudahan sehat terus. Oke, bagus ya suaranya ya. Terima kasih responnya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebentar, saya buka kolom partisipan dulu biar kelihatan nih. Baik, oke. Bismillah, sudah ada hampir 500 orang nih ya yang join. Teman-teman sekalian, kita malam hari ini mengangkat tema yang menarik. Dan insya Allah mohon izin ya, dalam ya, komunikasi kita itu kadang-kadang pesannya nggak sampai. Ya, ada faktor-faktor yang jadi penghambat biar nggak salah paham. Oke, apalagi nih? Tanpa komunikasi nggak ada yang jalan segalanya. Baik, ini Bu Yuyun ya. Oke, terima kasih responnya. Teman-teman sekalian, masih sering miskomunikasi. Oke. Oke, ini ada Bu Siti Isnai diterima dengan hati. Ya, betul. Oh, ini ada Bu Siti Isna ini katanya punya suami WNA karena communication. Barakallah, mudah-mudahan sakinah di surga atau di neraka. Itu yang paling banyak adalah lisan dan kemaluan. Umar bin Khattab juga bilang, aku jarang menyesali diamku, tapi aku sering menyesali bicaraku. Dalam suatu hadis yang sangat populer, bahkan Rasulullah juga bilang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakul khairon auliyasmut. Berbicaralah yang baik, yang benar, yang manfaat, atau kalau nggak bisa diem. Ya, jadi tujuan kita
sebisa mungkin mengkomunikasikan yang baik-baik kan gitu ya. Dan kita harus tahu ilmunya nih gitu. Saya izin merangkum beberapa hal yang saya sarikan dari para guru, termasuk dari Mas Randy dan beberapa guru-guru yang lain ke dalam bahasan kita malam hari ini insya Allah. Dan ngomongin tentang fondasi komunikasi teman-teman Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal sudah kita bahas ya, untuk bisa berhasil dalam komunikasi itu setidaknya ada 3 faktor penentu biasanya yang bisa menjadikan komunikasi itu sukses, berhasil dalam konteks apapun. Itu ada tiga faktor penentu. Yang pertama, content mastery. Ini sudah kita bahas di awal tadi ya. Content mastery itu apa? Penguasaan konten. Pesan utama apa sih yang mau kita sampaikan? Apa pesan utama yang mau kita sampaikan? Jangan sampai ngomong atau sekedar bicara, ngomong sekedar ngomong, kemudian nggak punya purpose, nggak punya tujuan yang jelas. Maka untuk bisa berkomunikasi dengan efektif, biasanya bahasan pertama itu tentang bahasan konten, benar nggak? Bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa simple, efektif, ya, nggak kemana-mana, nggak ngalor ngidur, tapi pesannya sampai, tujuannya sampai, grab gitu ya, apa yang kita harapkan. Nah ini bahasan ini biasanya kita kupas di bab tentang content mastery. Ada Pak Jamil Azzaini yang kemarin hadir jadi bintang tamu di kajian webinar teras kita, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, itu ngajarin tuh, saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana menyusun roadmap presentation kalau misalkan sebagai seorang trainer atau kita kepengen presentasi sesuatu ya, itu harus mulai dari why-nya dulu. Sebelum kita ngomongin how, kita harus mulai dari why dulu. Mengapa ini penting untuk didengar? Mengapa ini penting untuk kita simak? Kemudian setelah itu baru ngomongin what, apa sih yang dimaksud? Terus baru ngomongin how. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan, bisa take action, bisa mengaplikasikan apa yang diharapkan dari si penyampai pesan. Nah, bahasan-bahasan mengenai ini biasanya kita bahas di bab yang namanya content mastery. Kemudian, fondasi yang kedua itu, yang sering dibahas juga adalah delivery mastery. Apa delivery mastery? Penguasaan bagaimana cara kita menyampaikan. Penguasaan bagaimana cara kita menyampaikan. Gini, kadang-kadang yang menjadikan satu komunikasi itu gagal, bukan karena pesan utamanya. Bener nggak? Ada pesan utamanya sudah oke, sudah bagus, tapi bisa jadi salah paham ketika cara penyampaiannya juga nggak pas. Nah, banyak kejadian nih, niatnya benar, isinya benar gitu ya, tapi delivery-nya, cara menyampaikannya nggak benar, jadinya juga nggak berhasil tujuan dari tersampaikannya pesan, tujuan dari komunikasi itu. Maka kita harus belajar juga tentang yang namanya penguasaan delivery, penguasaan menyampaikan suatu pesan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya indah apa yang dia sampaikan, tapi juga indah cara menyampaikan. Itu kisahnya banyak banget. Mulai dari kita lihat dakwah beliau di Taif. Bagaimana para sahabat itu berkomunikasi dengan Raja Najasyi, ya, ketika mereka hijrah pertama kali. Jadi sebelum hijrah ke Madinah gitu kan, kalau kita belajar sirah, ternyata umat Islam itu hijrah dulu ke Habasyah, ya, itu ada raja yang ketika itu agamanya Nasrani, namanya Raja Najasyi, yang itu coba dinego, ya sekarang Ethiopia ya, dulu namanya Habasyah. Raja ini agamanya Nasrani, ya raja yang terkenal bijak, kemudian umat Islam diminta oleh Rasulullah hijrah ke sana, di bawah perlindungannya, sempat ada negosiasi dengan Amr bin Ash yang ketika itu masih ada di pihak musyrikin Quraisy. Itu kalau teman-teman baca kisah itu ya, itu indah sekali. Proses
komunikasi antara sahabat Nabi dengan Raja Najasyi ini plus Amr bin As. Kontennya indah, cara menyampaikannya indah. Jadi ini dua faktor yang penting. Tapi tadi kalau bahasa Mas Randy, ini kalau kita bobot ya, teman-teman sekalian, ini sebenarnya sebagian kecil. Yang sering kita lupa adalah faktor yang ketiga. Apa itu? Kami menyebutnya heart mastery atau penguasaan kondisi hati, penguasaan batin, teman-teman sekalian. Ya, kadang-kadang inti pesannya udah benar, maksudnya udah bisa ditangkap, ya, udah baik, niatnya benar, ya isinya udah oke lah. Terus cara menyampaikannya juga sudah seindah mungkin, tapi kok tetap keterimanya nggak enak ya? Ya, terimanya tetap nggak enak. Boleh jadi karena faktor yang ketiga nih, tentang heart mastery. Karena Imam Ibnu Athaillah bilang, setiap ungkapan yang terucap itu membawa corak kolbu yang menjadi tempat keluarnya. Ya. Dan hati kita itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada risetnya ini. Bahkan ada yang meneliti, ada yang pernah mengukur dalam satuan tertentu ya. Saya kurang paham nih ilmunya. Tapi ada yang pernah mengukur, para pakar itu katanya hati itu berbicara lebih keras 500 kali daripada kata-kata. Kebaikan hati itu bisa dirasakan meskipun tanpa diungkapkan. Ya. Teman-teman pernah nggak ketemu sama guru, sama ulama, sama kiai gitu ya, sama orang-orang soleh. Kita duduk di samping dia aja, dia nggak ngomong apa-apa, tapi kok kayaknya berasa adem ya. Karena apa? Ini kalau mau kita bahas mungkin bahasanya ada vibrasi, resonansi. Intinya kebaikan hati itu bisa dirasakan sama orang, meskipun nggak diungkapkan. Ya. Begitu pula sebaliknya. Karena makanya ini menjadi bahasan penting teman-teman sekalian. Kadang-kadang cara menyampaikannya mungkin kurang bagus. Pernah nggak teman-teman ngelihat mungkin contohnya seorang public speaker misalkan, atau seorang trainer, atau seorang pengajar, atau seorang guru, seorang ustadz. Kalau kita lihat, kalau kita analisa gitu ya, karena kita mungkin udah belajar ilmu public speaking dan lain sebagainya, kita ngelihat si ustadz ini mungkin kalau secara teori public speaking ini nggak tepat nih, delivery-nya, susunan kontennya, tapi kok nyampe ke hati ya? Pernah nggak ketemu yang kayak gitu tuh? Nyampe ke hati ya? Dan itu bukan hanya ya menginspirasi saat itu saja, tapi betul-betul terbawa terus masuk ke relung hatinya, menggugah, menghujam, mengubah. Ya teman-teman sekalian, ini makanya jadi penting. Dan ini biasanya ya guru-guru kita dulu gitu ya, nggak pernah tuh ikutan training public speaking, mungkin cara penyampaiannya pun sederhana, tapi karena mungkin ketulusan hatinya, ya karena menyampaikannya dengan sepenuh cinta, maka pesan yang disampaikan itu nusuk banget. Ya, kalau content mastery dan delivery mastery, saya rasa banyak sekali kita bisa belajar. Ini penting loh, bukan nggak penting ya, sangat-sangat penting. Dan banyak sekali yang membahas hal ini, teman-teman sekalian. Makanya kita coba mengisi saf kosong, kalau bahasa Ustadz Mukhtar itu kalau ada saf kosong yang dan delivery mastery, yaitu bahasan tentang heart mastery, supaya banyak sekali kita bisa belajar. Ini penting loh, bukan nggak penting ya. Nah, sangat-sangat kalau ngomongin heart mastery, teman-teman sekalian, banyak sekali harus memahami segitiga ini nih, yang membahas hal ini. Jadi sejatinya ketika kita menjalin komunikasi dengan orang, kita sebagai mengisi saf kosong ingin menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikator itu kan penyampai pesan ya, supaya kongruen. Dan komunikan itu penerima kalau ngomongin pesan. Heart mastery teman-teman sekalian, kita harus memahami segitiga ini nih, berdua. Jadi sejatinya ketika kita menjalin komunikasi dengan orang, kita sebagai komunikator ingin menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikator itu kan penyampai pesan ya, dan komunikan itu penerima pesan. Maka sejatinya kita nggak pernah, kalau kita ngomongin berdua, tapi selalu ada Allah. Bagaimana cara nyetel segitiga komunikasi ya, antara kita saat kita mungkin menjalin komunikasi sama anak, sama pasangan, sama siapapun. Maka itu kalau kita ngomongin, perhatikan hal ini. Ya.
bagaimana hati kita kepada Allah dan bagaimana hati kita kepada sesama manusia. Gitu Mas Ren. Dan saya minta Mas Randy ini mungkin ngejelasin lebih dalam tentang yang namanya segitiga tadi Mas Ren. Siap. Bismillah. Suara saya jelas ya kawan-kawan? Jelas Mas Ren. Aman. Bismillah. Ya, aman insyaallah. Astagfirullahaladzim. Takutnya kayak gini nih kawan-kawan. Sebagai seorang pembicara ya, dan kita masing-masing berbicara pada tempatnya. Gitu ya. Ada yang ibu bicara ke anak, ada bos bicara ke karyawan, ada trainer bicara ke audiens, atau siapapun lah ya. Ada masanya pasti ngomong. Yang paling ditakutkan ketika ngomong itu adalah ada beberapa level. Takut pertama adalah ketakutan gini. Saya mau nanya, pernah nggak teman-teman pas mau ngomong sama orang yang lebih di atasnya teman-teman itu grogi? Pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Misalkan disuruh ngisi acara atau pembukaan yang hadir Ustadz Abdul Somad misalkan, Ustadz Adi Hidayat, coba kira-kira Anda rasanya gimana disuruh ngisi di depan beliau rasanya gimana? Apa rasanya kira-kira? Deg-degan ya, panas dingin. Grogi. Mundur teratur. Udah mulusnya seminggu sebelumnya. Ternyata, nah saya mau nanya, grogi yang kayak gitu salah atau benar menurut teman-teman? Karena ini akan mempengaruhi semua kawan-kawan. Saya nggak mau bahas dari teori komunikasi, saya mau ngomong dari heart to heart sama kawan-kawan. Kalau teman-teman nggak bisa nguasain kondisi yang tadi, kegrogian itu, pesannya sampai nggak kira-kira? Pesannya nggak akan sampai tuh. Ngomong jadi nggak jelas, pengen cepet-cepet turun, dan lain-lain. Lihat, jangankan mau merubah orang, kita mengendalikan diri aja gak sanggup saat itu. Dan kita dihadapin dengan kondisi-kondisi yang kayak gitu kan. Mungkin pulang dari acara ini besok pagi Allah ingin mempertemukan teman-teman sama bosnya ngomong misalkan. Kita nggak tahu qadarullah besok mau ngomong sama pimpinan perusahaan, mau ngomong sama orang tua misalkan, yang circle of influence-nya di luar kita intinya, yang lebih di atas kita kan gitu ya. Mungkin akan dihadapin gitu. Makanya malam ini sama Allah dikirimin untuk sama-sama sharing nih malam ini. Nah, pertama teman-teman udah menyadari bahwa itu akan menimbulkan kekeosan luar biasa. Pertanyaan kedua saya, grogi yang kayak gitu wajar nggak sih? Coba, wajar atau enggak? Wajar? Masih wajar ya? Tergantung kan. Kita ngelihatnya dari kacamata mana dulu? Kalau dari kacamata kita, termasuk yang lagi ngomong nih, kacamata manusia, kacamata orang yang masih jauh dari Allah, saya nih gitu ya, maka itu wajar banget. Tapi jika dilihat dari kacamata orang-orang yang sedang mencari Allah, ini kurang tepat kan Tuhan. Oh sebentar, ada suara berisik ya. Sebentar, ada backsound anak saya nih. Iya, bentar. Oke. Itu jadi kurang wajar menurut saya. Kenapa? Saya pernah di kondisi yang kayak gitu. Kayaknya saya pernah deh cerita di beberapa tempat. Waktu pertama kali, bukan pertama kali juga, saya udah sering ngisi gitu ya. Udah sering ngisi waktu itu, qadarullah, ngisi di Bandung saat itu. Diminta ngisi PPA di Bandung. Dan yang hadir di sana itu guru kita, Ustadz Mukhtar Fatoni itu.
Masya Allah, itu guru saya banget, pimpinan pesantren, yang diriin pesantren, bener-bener saya hormatin, dan duduk di tengah, jadi peserta. Kira-kira gimana tuh rasanya? Anda kebayang nggak jadi saya rasanya? Itu satu-satunya kelas yang saya nggak berani duduk di depan. Saya mundur, muter-muter aja jalan-jalan di belakang, bolak-balik, kayak gitu. Kenapa? Panas dingin saya. Dan saya bersyukur sih saat itu saya panas dingin. Kenapa? Karena panas dingin saya itu membuat akhirnya saya merasa benar-benar hari itu butuh pertolongan Allah. Yang bahaya adalah ketika kita merasa nggak butuh pertolongan Allah. Itu kan, kawan? Saya udah biasa ngisi nih di depan acara. Pembukaan, udah hafal saya. Pidato, udah jago saya. Mempresentasikan sesuatu, udah pinter, udah mahir, udah latihan saya. Siap-siap kalau kita aman, merasa tenang karena ikhtiar-ikhtiar kita, maka secara nggak langsung kita sedang menggeser Allah dari hati kita dan menggantikan dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Ini yang saya namakan dengan ikhtiar berhala, kawan-kawan. Memberhalakan ikhtiar. Ciri-cirinya apa? Tenang. Kalau sudah berikhtiar banyak, takut ketika ikhtiarnya dilihat nggak sesuai dengan apa yang mau dicapai, atau merasa hopeless. Kayaknya nggak mungkin. Dan ini yang menurut saya jadi salah. Tadi saya bilang, wajar nggak sih? Saya bilang sih, kalau saya nilai diri saya sendiri saat itu, saya nggak wajar. Salah tuh. Grogi yang salah. Kenapa? Ternyata akhirnya saya ke belakang ruangan ya, ke belakang para peserta itu, saya ke belakang. Saya tarik kursi, saya tutup wajah saya pakai hordeng saat itu. Dan saya nanya ke dalam diri saya sendiri gini, Ren, kenapa kamu grogi mau ngomong sama orang? Dan saya jawab dengan jujur. Jadi nanya sendiri, jawab sendiri gitu ya. Ini ngomong sama diri sendiri. Dan saya jawab, saya takut salah. Saya tanya lagi, kenapa takut salah, Ren? Ya, saya akhirnya jujur ngomongnya, pengen terlihat benar, pengen terlihat perfect, pengen terlihat baik. Akhirnya saya ketemu jawaban groginya saya. Oh, jadi Ren, kamu ngomong di depan itu bukan dalam rangka membesarkan namanya Allah, tapi dalam rangka membesarkan namamu sendiri, minjem namanya Allah. Sering banget kita banyak ngomongin Allah, tapi kita jarang ngomong sama Allah. Dan lebih sering lagi, kita ngomongin Allah untuk besarin nama sendiri dengan minjem namanya Allah. Walhasil, nanti dilepas sama Allah pas lagi ngomong. Silahkan kamu berputar-putar dengan kalimatmu, retorikamu sendiri, keahlian ngomongmu, dan tidak ada keterbimbingan di sana. Dan bisa jadi orang akan nice thing to know dengernya. Kita ngomong nih, orang dengernya nice thing to know. Oh ya. Tapi tidak merubah apa-apa. Banyak ya di hari ini orang, ya termasuk yang lagi ngomong. Kita sendiri lah. Ngomongin Allah, tapi bukan makin basah hati, tapi makin kering hati. Baik yang ngomong dan yang denger. Ya nggak sih? Ada yang ngomongin tentang Allah, tapi terasanya kering sebagai pendengar. Yang nyampein, kalau kita pas lagi posisinya penyampai, gitu ya, mengkomunikasikan apapun ke orang, rasanya makin kering ngomongin Allah. Makin nggak benar nih. Omongan, lisan, hati, perbuatan nggak sinkron, nggak kongruen. Jadinya terjadi pertempuran terus di batin. Nah, di sana kawan-kawan, itu menurut saya salah yang pertama di sana. Ketika saya highlight lah ya jadinya. Yang pertama, kesalahan ketika mau ngomong adalah grogi. Coba cek. Biasanya mungkin ya kalau mau di persentase, 90% grogi itu karena pengen terlihat baik di depan orang. Artinya kita lagi nggak fokus dengan pesan yang mau disampaikan. Apalagi kita fokus kebaikan apa yang akan didapat oleh dia.
Obatnya gimana? Ketika kita bisa, ketika kita memang niatnya benar-benar pure, murni, tulus, hanya untuk kebaikannya dia, gitu ya. Nanti lisan tuh ketemu bahasanya sendiri, kawan-kawan. Teman-teman akan terbimbing nanti. Apalagi bukan hanya kebaikan dia, tapi kebaikan dia yang terikat terkait sama Allah. Wah, gitu. Untung udah sama Allah, insyaallah. Itu yang pertama. Level yang pertama menurut saya agak miss gitu ya, yaitu grogi. Ada lagi level ketika mau ngomong bukan grogi, tapi apa? Dia merasa grogi apa takut tadi ya. Silakan kalau mau nyatat grogi atau takut boleh. Level lanjutnya yang menurut saya agak kurang tepat adalah ketika biasa-biasa aja. Merasa biasa. Saya sudah biasa. Jadi hatinya tuh tidak ada getaran, nggak ada getaran takut, nggak ada getaran terlalu bersemangat, nggak ada. Jadi loose. Bisa jadi ini karena faktor sudah terlalu biasa ngomong. Dan hati-hati yang memang profesinya di sana gitu ya, entah teman-teman jadi guru, pengajar, trainer, ustadz, ketika sudah merasa jadi biasa, nanti kehilangan esensi luar biasanya. Kita mulai jadikan itu rutinitas saja, harian, hari-hari saja, kehilangan makna sebenarnya. Kenapa dulu kita milih jalan jadi itu, pengajar itu. Itu yang miss yang kedua. Miss yang ketiga, tadi takut atau grogi. Yang kedua adalah biasa aja. Level yang ketiga, yang menurut saya salah juga adalah over PD. Over PD tuh bisa saya. Udah latihan, tadi udah saya jelasin lah ya. Over PD. Sehingga dia juga masuk dalam golongan orang yang terlepas dari Allah. Lantas ya, posisi hati yang benar di mana gitu ya? Lantas posisi hati yang benar itu di mana? Antara khauf dan roja. Antara takut dan berharap. Di satu sisi kita takutnya bukan karena takut pengen kelihatan jelek. Takutnya karena takut apa yang diomongin ini semata-mata gedein diri sendiri, sehingga Allah ninggalin. Sedangkan berharapnya adalah berharap hanya dia terpukau dengan namanya Allah, kemahaannya Allah, kuasanya Allah, kedahsyatannya Allah, bukan kehebatan, kekuatan, kebaikan yang penyampainya kita. Insya Allah nanti kalau sudah bisa di level khauf dan roja tadi, insya Allah dalam keterbimbingan. Makanya saya selalu pesan ke trainer-trainer PPA kalau di awal-awal mau ngisi ya dulu, jangan bangga jadi trainer PPA. Sama saya ngomong nih ke kawan-kawan juga mungkin ya, jangan bangga disuruh ngisi acara, jangan bangga disuruh apa lagi ya, diamanahin Allah untuk ngomong lah kepada siapapun. Terus ada yang nanya ke saya, salah seorang trainer saat itu, kenapa mas? Seharusnya mungkin gini mas, kita jangan bangga ke sana. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tuh bingung sama kita. Allah tuh bingung sama kita semua kan kawan, gitu ya. Bingung kenapa? Dilihat amalannya kok sedikit, dilihat dosanya kok banyak, sekalipun ada amalan ria, pengen diaku-aku, pengen dilihat. Jadi tuh bingung nih dalam artian saya ya. Akhirnya gimana caranya ya agar dia masuk surga ya? Gimana caranya agar dia diampunin ya? Ya sudahlah, dikasih kesempatan buat ngomong akhirnya. Kita dikasih kesempatan buat tampil. Kita dikasih kesempatan buat ngumpulin amal jariah. Jadi mas, yang paling membutuhkan acara ini adalah kita, bukan mereka. Jadi setiap kita mau ngomong, framingnya ke situ kan kawan. Settingan setelan hatinya ke situ.
karena kita ngobrolin heart mastery ya, jadi kita fokus heart mastery. Settingan hatinya ke situ setiap mau ngomong, setiap mau nasehatin. Ketika ada orang datang, Mas, nasehatin saya dong, gitu ya. Oh iya, bukan kawan-kawan. Ini suara banyak anak kecil di sini. Sebentar ya, coba saya kondisikan sebentar aja. Mungkin Mas Sony bisa disambung sedikit, Mas Sony. Iya, ya beginilah Bapak Ibu ya, serunya kajian Zoom meeting ya, sharing from home, jadi banyak iklannya. Tapi ya kemarin yang Pak Jamil bilang, memang sekarang udah eranya work-life integration, jadi mengintegrasikan antara pekerjaan dan rumah. Lagi meeting tiba-tiba anak minta cium gitu ya, lagi meeting tiba-tiba anak lari-lari. Nah, mudah-mudahan nggak mengurangi keberkahan kita malam hari ini. Pak Ustadz Ilham nih, suara anak itu seperti energi booster loh. Tergantung fokusnya berarti ya. Nah, ini juga terima kasih Ustadz. Itu termasuk yang mempengaruhi dalam berkomunikasi kan kawan. Pasti pernah dong teman-teman ketika sedang ngobrol, ngomong atau gimana, ada faktor-faktor pengganggu di luar, iya nggak? Entah soundnya bermasalah, entah ada suara anak kecil lari-larian, entah nenek-nenek bingung nyari kursi, entah lagi pada berantem atau apapun gitu ya, suara-suara di luar. Semakin kita nggak bisa nerima itu, semakin terganggu gitu, dan semakin hancur komunikasi kita. Semakin nggak fokus. Tapi kalau kita mulai terima, ya udah, rame nggak apa, alhamdulillah, lanjut gitu kan. Itu nggak akan kedengeran karena apa yang kita fokuskan membesar gitu ya. Apa yang kita fokuskan membesar. Kita fokus kepada suaranya membesar. Pun ketika kita fokus kepada kebaikan apa yang mau kita sampaikan ke orang, maka fokusnya ke situ nanti kita. Dan gimana cara ngilangin niat yang salah, Mas? Gimana cara ngilangin grogi, Mas? Gimana cara ngilangin ini? Diajarin sama kondisi barusan anak kecil lari-larian. Itu apa? Fokusnya ngasih manfaat ketika lagi nasihatin orang. Manfaatnya buat dia, bukan buat kita, alias ada second gain benefit yang kita terima. Ketika kita fokusnya pengen ngasih manfaat ke dia, otomatis rasa-rasa di hati tadi grogi itu hilang, merasa minder tuh hilang. Pas mau ngobrol di depan ustadz besar misalkan gitu kan, loh saya kan wasilah tempat engkau pinjem lisan saya aja ya Allah buat ngomong ke audiens yang hari ini lagi kumpul, atau peserta yang hari ini kumpul, atau anak saya lagi ngumpul hari ini. Kan bukan hebat saya yang ngomong ya Allah, tapi kan engkau yang minjem lisan saya. Kenapa saya harus grogi? Maka saya ya Allah hadir hari ini untuk memberikan manfaat ke dia ya Allah, wasilah lisan saya yang dipinjam oleh engkau. Insya Allah hilang tuh rasa-rasa tadi. Kejadian tadi ngajarin kita. Gitu ya kawan-kawan. Lanjut. Jadi settingan hatinya ke sana ketika mau ngisi. Nah, kalau saya bilang uniknya heart mastery itu bukan hanya di kata-katanya yang kelihatan. Coba teman-teman lihat layar. Teman-teman bisa lihat fotonya siapa di situ? Ada Ustadz Dudin, Mas Sony, Mas Dedi ya. Sekarang saya mau nanya. Coba Anda perhatikan foto ini. Apa kesan yang Anda dapat ketika ngelihat foto-foto ini? Tulis di kolom chat. Ini ada pelajaran besar juga dari situ. Anda nangkep rasa apa? Sincerity, tulus, haru, khusyuk, ikhlas, menghayati sungguh-sungguh, berharap, mindfulness, rasa ketundukan, sincerity, benar-benar menghayati. Siap. Berarti pesannya sampai nggak ke teman-teman? Sampai ya. Tanpa harus keluar kata-kata, teman-teman bisa menangkap pesannya. Itu heart mastery. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata, rasanya tetap sampai. Makanya guru saya ngingetin gini, Mas, kalau antum punya guru, antum punya teman,
antum punya komunitas sahabat atau siapapun yang hanya dengan ngelihat wajahnya saja antum langsung ingat sama Allah, tempel orang-orang kayak gitu. Kalau ngomongnya beliau-beliau makin jelas surga dan neraka, jangan dilepas orang kayak gitu, genggam orang itu. Dulu saya mikir kok bisa yang kayak gitu. Karena saya baru tahu rahasianya di Heart Mastery. Bagaimana memaster hati. Dan teman-teman ketika mempraktekkan ini, kita akan bagi nanti di ending, gitu kan? Kita akan bagi di ending satu tips bagaimana mempraktekkan ini. Teman-teman bisa mengaplikasikannya dimanapun. Contoh, saya pesan banget kepada teman-teman trainer ya, karena saya lingkungannya di teman-teman trainer. Kalau mau nulis buku, mau nulis status atau apapun, saya bilang sambil dirasain hadirnya Allah. Gitu. Karena bagaimana kita mau menghadirkan Allah kalau kita sendiri lagi nggak ngerasain hadirnya Allah? Bagaimana kita mau nyetrum orang kalau kita lagi nggak nyolok ke sumber listriknya? Ada orang yang ngomongnya nggak banyak, nggak bagus retorikanya, kalimatnya sedikit, simple. Tapi seakan tiba-tiba orang itu hilang dari pandangan kita, gitu ya. Orang itu hilang dari pandangan kita, dan seketika kita bisa kayak, ya Allah itu saya, ya Allah itu saya, ya Allah itu saya, gitu ya, kayak bercermin. Padahal nggak lagi muhasabah, tapi kita kayak termuhasabahin. Di situ saya nyari, apa rahasianya ya? Kok ada orang-orang yang kayak gitu? Nah setelah kami coba teliti, riset, dan coba praktekkan, sampai sekarang masih mencoba mempraktekkan, Masya Allah, works banget. Nah ini kita akan bagi kawan-kawan semua. Ternyata gini kuncinya kawan-kawan. Nah Heart Mastery itu apa sih? Nah itu tuh. Ada tulisannya, silahkan dibaca ya. Saya minjem kacanya istri saya nih. Nggak bisa lihat kaca ya. Bentar. Coba saya akan spotlight video saya. Teman-teman bisa ngelihat apa coba di kaca? Saya mau lihat. Teman-teman bisa ngelihat apa di dalam kaca? Tulis di kolom chat. Kok bedak sih? Ini ya saya minjem kacanya, ada bedaknya. Itu tuh. Di dalam kaca teman-teman bisa lihat apa tuh? Gelas. Ya, kelihatan nggak gelas? Gelas ya, kelihatan ya? Siap. Mikrofon. Ini nih. Nah, nih itu apa nih? Gelas ya. Kalau saya ke sini, nah ini nih. Teman-teman bisa ngeliat apa nih? Nih. Nah, ini apa nih? Tuh, apa nih? HP. Siap. Kenapa dari posisi teman-teman yang sama duduknya di sana, teman-teman bisa ngelihat dua benda yang berbeda? Kenapa? Karena ada cermin angle sepandang, betul semua. Cuma saya akan coba bold. Bedanya apa? Kok bisa ngelihat dua benda yang berbeda? Barangnya sama, ya. Sudut Anda duduk sama. Bedanya adalah kemana cermin ini menghadap, orang di depan cermin akan bisa ngelihat isi cerminnya. Saya ulangi, kemana cermin ini menghadap, maka orang di depan cermin akan bisa ngelihat isi cerminnya. Mau dicatat boleh itu. Maksudnya gimana? Kemana cermin ini menghadap, orang yang di depannya akan bisa ngelihat isi cermin. Karena saya menghadapkan cermin ini ke gelas, maka Anda bisa ngelihat gelas. Karena saya ngadepin ini ke handphone, saya rubah jadi ke handphone, maka Anda bisa ngelihat handphone. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam berkomunikasi di Heart Mastery ini kawan-kawan, kuncinya yang paling penting apa? Hati itu kayak cermin. Ini kuncinya. Hati itu kayak cermin. Kemana dia menghadap, maka orang yang lagi kita ajak ngomong, dia bisa ngeliat isi cermin.
Kalau dia hatinya tertawajuh ke Allah ngadepnya, mendengar ke atas ke Allah gini, maka orang di depan, teman-teman mau ngomong tentang bisnis pun, teman-teman mau ngomong tentang mungut sampah pun, teman-teman mau ngomong tentang P3K pun atau apapun, orang di depan kita yang kita ajak ngomong, dia bisa tersambung sama Allah. Ketika hati ditawajuhkan ke Allah, maka yang kita ajak ngomong bisa ngerasain hadisnya Allah. Tapi ketika hati kita memang tertawajuhnya ke dunia, ngadepnya ke dunia, maka kita mau ngomong Allah sekalipun, nasihatin tentang agar dekat ke Allah sekalipun, ketangkepnya adalah dunia. Atau minimal kering. Cermin. Nah, sekarang kita bahas cermin itu, ya, cermin itu. Ada 2 faktor yang nanya nih. Nah, cara fokusnya gimana, Mas? Cara pertama adalah, sekalipun gelasnya gede di depan cermin ini, sekalipun gelasnya gede di depan cermin kita ini, kalau cerminnya kotor, kok nggak dicerminin? Ketika cerminnya banyak debunya, bisa nggak kelihatan gelas depan mata di depan orang itu? Bisa nggak? Ketika cermin ini banyak kotorannya, bisa nggak? Enggak. Jadi caranya gimana dong? Biar orang bisa kenal sama Allah melalui lisan teman-teman semua, melalui nasihat Anda. Gimana caranya? Kalau cerminnya kotor, bersihkan hati. Bersihkan hati. Bersihin nih. Cermin isi debu-debunya dibersihin. Sering-seringlah bersihin hati sendiri. Nanti orang nggak perlu teman-teman bikin acara muhasabah, ngomong sama teman-teman, itu jadi wasilah, dipinjem lisan teman-teman, dipinjem akhlak teman-teman, dipinjem tindak tanduk teman-teman, pola pikir dan lain-lain, untuk diingat sama Allah. Gitu. Seringnya kita kan bersihin hati orang ya, pengennya, atau ya nasihatin orang, mencerminkan orang, kamu ini harus begini, kamu begini, tapi kita nggak pernah ngaca sendiri atau bersihin sendiri. Itu yang pertama. Bersihin hati banyak caranya ya. Ada istighfar. Istighfar bukan cuma sekedar bukan gitu. Nanti di ending kuncinya, makanya saya bilang di ending kuncinya ya. Yang kedua, nah ini berhubungan dengan segitiga ini. Yang kedua adalah hadapkan, setelah bersih, hadapkan cerminnya ke Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tujuan dari dia, nasihatnya dia, tujuan dari penulisan bukunya dia, tujuan dari dia pidatonya dia, tujuannya dia berbisnis, tujuannya dia berkeluarga, tujuannya apapun di aspek hidupnya, tujuannya hanya untuk Allah. Dapat apa? Ridhonya Allah, senyumnya Allah, sayangnya Allah. Just it, nggak ada yang lain. Puncak kebahagiaannya adalah menatap wajahnya Allah. Allahu ghayatullah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ilallah. Di hatinya kenikmatan dan satu-satunya tujuan hidupnya adalah itu. Ketika satu-satunya tujuan hidupnya adalah itu dan kenikmatan tertingginya adalah itu, maka dia bisa ngerasain kenikmatan di dunia juga. Barang siapa yang Allah jadi tujuannya, kan gitu, Allah akan menghimpunkan semua untuk datang ke dia. Untuk apa? Untuk ngelayanin dia. Kadang kita pas lagi mau nasehatin, ada second gain benefit nih yang kita dapat, sehingga merusak tawajuh itu, merusak hadapan hati itu. Contoh apa? Nah, kamu ngafal Quran ya, yang pinter ya nak ya. Ayo hafalannya biar banyak nak. Padahal di hati, kalau mau dirasa-rasa raba-raba, ada tuh gerakan hati ngomong apa? Kalau kamu ngafal Quran, kan ibu jadi gak malu sama yang lain nak. Kan ibu bisa banggain kamu nak depan orang nak. Kamu gak ketinggalan kayak gini nak. Terasa kok, mana tulis, mana modus tuh terasa. Terasa mana. Kita mau ngomong kayak gimana pun, hati punya bahasanya sendiri dalam berkomunikasi. Makanya tadi Mas Sony bilang, hati berbicara 500 kali lebih kuat dibanding kata-kata.
Kita mau ngomong apapun, orang akan gini doang. Oke. Bagus sih. Cuman kok hati saya nggak serak ya? Gitu tuh nanti. Sering nggak teman-teman tuh? Karena dia punya bahasa ini tulis nih enggak. Ini buat bener ngomong buat Allah atau memang hanya minjem namanya Allah. So tawajuh kan itu. Maka segitiga ini menjadi kuncian ya. Boleh di next Mas Sani. Kita munculin 3 ini apa aja. Ada Allah, sebelum ini Mas Sani sebentar. Ada Allah, komunikator, dan komunikan. Komunikator tuh kita yang akan ngomong gitu ya. Nah nanti di Hard Mastery kita akan bahas full bagaimana detail-detailnya. Nah saya kan bagi tetap hari ini. Gak cuman, ini di PHP-in doang. Enggak, saya bagi. Allah, komunikator, komunikan. Ini penting, segitiga tadi kawan-kawan. Ketika dia terus hatinya tertawajuh ke Allah ya, terus ngadepnya ke Allah, Allah, komunikator, komunikan, efeknya apa? Efek yang pertama si komunikator ini adalah, next, coba Mas Andi dibuka. Dia akan punya kontrol diri. Dia akan punya kontrol diri yang luar biasa. Kenapa? Karena dia kayak pas mau ngomong tuh, dia ngerasain hadirnya Allah, itu gak berani ngomong macam-macam. Gini deh, yuk kita praktek ya, kawan-kawan ya. Kita praktek ya. Coba tangan Anda begini, apa sih namanya nih? Yang tangannya begini. Yang di dada. Apa sih namanya? Gak kelihatan ya dia. Begini gitu. Oke, yuk praktek semua tangan begini. Coba, semua sedekap atau apalah, pokoknya beginilah ya. Kayak lagi nganalisa orang. Coba, tangannya gini semua. 1, 2, 3, semua begini. Kita praktek. Terus dengan dada dibusungkan. Yuk, dada dibusungkan. Dan kepala agak didengangkan. Kayak orang belagu lah. Coba, yuk. Ini kita biar praktek. Yuk. Oke? Jangan dirubah posisinya. Nah, sekarang coba Anda ngerasain, masih berani nggak? Masih enak nggak? Masih nyaman nggak? Kalau kita posisinya kayak gini, sedangkan kita lagi diliatin sama Allah. Masih ada yang berani kayak gini nggak? Siapa yang udah mulai turun tangannya? Siapa yang udah mulai turun pelan-pelan, udah mulai ngusap-ngusap tangan satunya, udah mulai agak nelungkup ke bawah. Ya, itulah kawan-kawan. Ihsan, selalu merasa dilihat dan diawasi sama Allah. Kalau kita merasa dilihatin terus sama Allah, yakin, munculnya malu. Makanya malu itu sebagian dari iman kan? Kenapa? Karena dia tahu dilihatin sama Allah. Dia tahu dilihatin sama Allah di hari-hariannya gimana. Lagi sendiriannya kayak gimana. Munafiknya kayak gimana. Maksiatnya kayak gimana. Ninggalin sholat, ninggalin Qurannya kayak gimana. Allah kan tahu. Gitu. Maka dia ketika lagi nasihatin, dia nggak akan merasa lebih dari yang lain. Dia akan punya kontrol diri yang ya. Oh ya, masuk. Oke, situ ya. Gitu. Jadi dia akan ngerasain diawasi terus sama Allah. Nah, ketika dia terus merasa dilihatin sama Allah, dia punya kontrol diri. Dia nggak mungkin akan nyalahin orang lain. Dia nggak akan mungkin jelek-jelekin orang lain. Nah, di situ kontrol diri. Ya. Yang kedua, Mas Soni. Next. Yang kedua, dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Oke, dia makan. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Kenapa? Tadi dia langsung tahu, ya Allah, saya ini dosanya banyak. Ya Allah, saya ini, Engkau tahulah gimana saya, ya Allah, aku lagi sendirian. Pasti munculnya rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Nggak mungkin jadi sombong. Yang ketiga, dia akan punya ketulusan. Kenapa?
Karena dia tidak akan ketika lagi ngomong mengandalkan ilmunya dia. Tidak akan mengandalkan pengetahuannya dia. Tidak akan mengandalkan ekspektasinya dia. Kenapa? Karena ilmunya dia kecil dan Allah yang punya gudang ilmu, perbendaharaan ilmu. Maka dia tidak akan mengandalkan dirinya. Langsung ngomong gini nanti, ya Allah, saya ilmunya nggak ada apa-apanya. Kalau engkau serahkan momen menasehati ini ke saya, ya Allah, yakin ya Allah, kacau pasti. Hanya nafsu yang ngomong saja, ya Allah. Maka ya Allah, pakai lisan saya aja buat ngomong. Munculnya tulus, bukan lagi pengen gedein diri. Ini efek baru di komunikator. Lagi ya Mas, satu lagi. Next. Yang keempat, munculnya cinta. Ya. Nah, sekarang siapa yang kita ajak ngomong, munculnya apa sih? Ketika kita pakai ini, munculnya apa sih? Munculnya dia ikutan rendah hati, kawan-kawan. Ketika dia nggak ngelihat teman-teman lagi ngomong, setinggi apapun misalkan keilmuannya, hatinya itu akan digelitik nanti sama Allah. Kami pernah ngisi di suatu acara gitu ya. Oh, Masya Allah, yang hadir leader-leader besar semua, kawan. Hadir, mereka pakai jas bagus-bagus semua. Terus papa nama apa tuh namanya, pin ya pinnya itu dari emas kan. Masuk Masya Allah, jamnya bagus, sepatunya bagus, semuanya keren lah. Sedangkan kami masuk itu pakai ya kok baju koko aja saat itu. Ya memang saat itu yang paling bagus menurut kami itu. Ya, pas masuk itu semua sedakap begini kawan-kawan. Yang tadi kita praktek rame-rame ya. Mereka gini semua. Ngisi biasa kami. Nah tadi, ketika dia bisa ngelihat bukan lagi si kotak bedaknya, dia bukan lagi bisa ngelihat kotak bedaknya, tapi cerminnya ini, di sini dia bisa ngelihat Allah. Seketika yang tadinya sedakap begini kawan-kawan, tiba-tiba turun sendiri. Menjelang siang udah turun sendiri, jasnya mulai dibuka, dan abis itu udah mereka ngomong, Mas, Masya Allah, maafin ya, tadi itu saya ngeremehin Mas. Ya lah nih anak mau ngomong apa sih? Ya lah nih orang mau ngomong apa sih? Ya Allah Mas, hari ini saya bisa ngelihat Allah lagi nampar kami hari ini Mas. Masya Allah. Rendah hati, munculnya kerendahan hati. Tapi kalau kita baru masuk, baru mau ngomong udah gede-gedein diri sendiri, mereka kan gede hati juga. Gak ada apa-apanya. Maka kuncinya di segitiga ini. Next. Yang kedua, mereka akan menyimak gitu, terhanyut. Next lagi Mas Sony. Menyimak, terhanyut, dan yang terakhir bukan hanya situ ya, tapi juga tergerak. Mereka juga akan tergerak dengan izin Allah. Allah yang menggerakkan hati. Dan bagaimana cara prakteknya Mas menghadirkan segitiga ini? Bagaimana caranya menghadirkan segitiga ini? Next. Ini kuncinya. Ini yang teman-teman bisa praktekkan selepas dari sini. Inti dari triangle adalah ngobrol ke Allah. Itu kuncinya. Saya ulangi. Inti dari triangle segitiga tadi adalah ngobrol ke Allah. Sulit prakteknya? Ayo kita permudah. Saya ulangi lagi ya. Inti triangle adalah ngobrol ke Allah. Kenapa saya nggak bilang doa ke Allah? Karena mohon maaf, kata doa itu hari ini bergeser maknanya. Bukan makna aslinya, bukan. Tapi di kita, itu maknanya jadi bergeser. Yaitu apa? Sekedar ritual aja doa. Sekedar banataina finanya sanawakin sebenarnya amin. Oh, mau opening ya acara ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Gitu aja. Sekedar saja rutinitas. Padahal inti dari doa adalah apa? Ngobrol ke Allah. Ngobrol ke Allah. Komunikasi ke Allah. Kalau teman-teman komunikasinya mau powerful ke orang, ini rumusnya. Gini. Perbanyak lisanmu berbincang dengan Allah, maka nanti Allah akan bikin lisanmu berat untuk ngomong ke orang. Perbanyak lisanmu untuk ngomong sama Allah, maka nanti Allah akan bikin lisanmu
berat untuk ngomong ke orang. Berat dalam artian itu bukan bahasa yang ngejelimet, bukan. Tapi sederhana kalimatnya, tapi bobotnya Allah akan hujamkan dalam. Perbanyak ngobrol sama Allah. Itu inti komunikasi sebenarnya. Nah, bagaimana cara ngobrol ke Allah? Itu kuncinya adalah khusyuk. Khusyuk itu apa? Itu yang saya kuningin. Dibaca. Silakan teman-teman baca. Hitungan ketiga baca rame-rame, walaupun saya nggak dengar, tapi please Anda baca, keluarin suaranya, oke? 1, 2, 3, baca yang kuning aja. Oke, sudah dibaca. Sekali lagi diulang. Sekali lagi. Nanti Anda akan paham maksud saya. Sekali lagi diulang. Oke. 1 kali lagi, diulang lagi. Nah, itu yang Anda barusan lakukan adalah contoh gerakan lisan mendahului gerakan batin. Yang barusan teman-teman lakukan adalah gerakan lisan mendahului gerakan batin. Kenapa? Karena ketika saya minta, ayo baca, ayo baca, ayo baca, teman-teman hanya membacanya. Kita hanya mengulang-ulang itu saja, tanpa memaknai itu. Barusan teman-teman lakukan adalah gerakan lisan mendahului gerakan batin. Ketika kita sholat, karena ketika saya minta, ayo baca Allahu Akbar, ayo baca Al-Fatihah, ayo baca Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Ayo baca tahiyat, ayo baca i'tidal, dan kita hanya membaca saja, dan kita hanya ngucapin itu saja, bukan lagi komunikasi ke Allah. Padahal khusyuk itu adalah ketika gerakan lisan tidak mendahului gerakan batin. Maksudnya apa? Ketika kita mau ngomong astagfirullah, coba bedain ya. Sekarang gini. Kita ngomong astagfirullah tanpa harus dimaknai dulu. Yuk, hitungan ketiga semua ucap aja astagfirullah. Biasa ya. 1, 2, 3. Tanpa harus dimaknai astagfirullah. Biasa aja. Oke, sudah? Rasain, rasanya segitu. Oke, rasanya segitu. Sekarang, coba sebelum ngomong di lisan, teman-teman rasain benar-benar mau minta maaf sama Allah. Pilih dosanya yang mana hari ini dilakuin. Terus minta ampun sama Allah. Terus ngomong lewat lisan. Ininya hatinya yang ngomong, keluarnya bunyinya lewat lisan aja. Coba praktek. Beda nggak? Beda rasa nggak? Beda ya? Sekarang coba, sebelum ngomong, tadi sama hatinya duluan yang minta maaf, lisannya yang ngomong, tapi tangannya tengadah dulu. Yuk, tangannya tengadah gini dulu. Yuk, kita praktek rame-rame. Kita minta ampun sama Allah, coba. Masing-masing, silakan. Diulangi sekali lagi, hati yang ngomong, lisan tempat keluar suaranya, tangan menengadah, dan Anda dengarkan lisan Anda sendiri ngomong istighfar. Silakan. Beda nggak rasanya? Itulah khusyuk, kawan-kawan. Itulah khusyuk atau tumakninah. Ketika gerakan lisan tidak mendahului gerakan batin. Ya. Dan latihannya ini di mana sih? Latihan ngobrol sama Allah yang paling efektif tuh di mana sih? Next Mas Sony, coba kita lihat tulisan paling bawah. Di sholat latihannya. Latihan untuk komunikasi terbaik itu di sholat. Ketika sujud sebenar-benar sujud. Ketika lagi takbir sebenar-benar takbir. Wah, teman-teman haru itu nanti. Ketika mau takbir nih, itu malu pasti. Allah. Langsung tuh akan ngomong gini mungkin hati. Ya Allah,
Di atas sejadah saya bilang Engkau yang maha besar ya Allah. Tapi keluar sejadah ya Allah, nafsu saya lebih besar daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, saya bilang ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Tapi saya hidup masih nurutin keinginan-keinginan saya. Bukan keinginan-keinginanmu ya Allah sebagai penciptaku ya Allah. Baru dari Allahu Akbar aja, Masya Allah. Maka untuk menghidupkan Anda ngomongnya bermakna, ngomongnya jadi berat, ngomongnya jadi Allah simpelkan tapi berbobot, kuncinya di triangle ini. Dan cara mengaktifkan triangle ini adalah dengan ngobrol ke Allah. Latihannya di mana? Di sholat. Nah, nanti bagaimana mengkomunikasikan untuk karyawan, mengkomunikasikan ke anak, ke suami, ke orang tua, ke tim, kemanapun teman-teman mau ngomong, ini bisa dipakai. Memang ada ilmu-ilmu, keilmuan dan sudut aspek-aspek faktor lainnya ya. Nanti kita akan bahas di kelas Hard Mastery. Tapi ini saja insya Allah udah cukup. Gitu Mas Sony. Ya, gantian lagi nih Mas Sony. Monggo Mas Sony. Masya Allah, cukup Mas sudah. Ini udah daging banget ini. Barakallah Mas Randy, teman-teman sekalian. Ya, fondasi banget ya. Fondasi banget yang Mas Randy sampaikan. Intinya kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, ini kalau dibahas bisa panjang banget ya. Tapi waktu kita terbatas. Jadi, ya nyambungin hati kita ke Allah gitu ya. Sebelum kita menyambung komunikasi dengan siapapun, maka fondasinya, prinsip fundamentalnya adalah nyambungin hati kita ke Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang hard mastery tadi, kalau boleh saya wrapping apa yang Mas Randy sampaikan, yang betul-betul perlu kita atur adalah bagaimana kondisi hati kita sama Allah dan bagaimana kondisi hati kita kepada sesama. Ya, ada beberapa catatan yang ini sebenarnya kalau teman-teman alumni PPA sudah tidak asing lagi ya dengan istilah-istilah ini. Bagaimana kita olah rasa di hati kita agar punya 3 poin ini. Hati kita kepada Allah yang pertama, temani dan titip. Di antara zikir-zikir latihannya yang diajarkan oleh para guru ya doa yang sering kita baca sebenarnya. Tapi baca bukan sekedar baca betul-betul penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan baca doa itu sebenarnya kita minta ditemenin sama Allah, minta dibersamai sama Allah, mengajak Allah, melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Dan kemudian kita titip kepada Allah apapun hasilnya dari yang kita harapkan. Karena yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Kemudian juga rasa hina, rasa butuh, ini kata Imam Ibnu Athaillah, ya, kita harus jaga hati kita terus merasa butuh sama Allah. Karena kalau ada satu penyakit yang sangat berbahaya dalam hidup kita, nama penyakitnya adalah istaghna. Istaghna itu merasa nggak butuh Allah, merasa sudah cukup dengan semua yang kita miliki, seakan-akan kita nggak butuh Allah. Dan memang biasanya penyakit ini bisa ada di hati kita ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezeki dibuka. Sampai-sampai yang paling bahaya saat itu kita merasa nggak butuh Allah. Ya, ini penyakit yang mengerikan yang kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, maka zikir-zikir yang harus kita biasakan yang diajari oleh para guru kita ya perbanyak istighfar, merasa fakir di hadapan Allah. Doanya Nabi Allah Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Gitu ya. Kemudian rasa syukur, rasa cinta. Dan cara menghadirkan rasa ini ya zikirnya zikir syukur, perbanyak hamdalah. Kemudian untuk menyerap rasa cinta Rasulullah Muhammad untuk kemudian kita tebarkan kepada sebanyak mungkin orang, ya perbanyak sholawat. Tapi ya bukan sekedar sholawat lisan saja, tapi hatinya ikut. Kemudian hati kita kepada sesama, ya memahami dan memaklumi. Jadi nggak menghakimi. Satu proses komunikasi akan susah nyambungnya kalau kita ngomong itu dengan penghakiman. Kita berusaha memahami dulu. Dan inilah dakwah kan. Dakwah itu diawali dengan memahami dan memaklumi.
ya. Kemudian juga memaafkan dan mengasihi, ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kita mudah memaafkan orang karena kita berharap dimaafin sama Allah, ya. Dan juga hati yang menginginkan kebaikan, sebagaimana hatinya para nabi, sebagaimana hatinya Rasulullah Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, kalau kita latih Bapak Ibu, ini perlu latihan ya. Perlu latihan jelas, ya. Saya sering analogikan, untuk bisa punya skill tertentu aja kan kita butuh latihan panjang, bener nggak? Misalkan apa? Kita mau belajar apa? Misalkan Photoshop, kita mau belajar aplikasi desain. Itu perlu latihan terus-menerus, apalagi urusan hati, perlu latihan terus. Dan di antara latihannya tadi itu Mas Randy udah ngajarin, sering-sering ngobrol sama Allah, sadari apa yang kita rasa, ya. Nah, kalau kita bisa latihan terus punya hati kayak gini, itu komunikasi itu lebih nyaman, insya Allah.